Perkasaan samudra, kuatkan diri maju bersama, pantang surut layar. Khususnya tim perumus berharap banyak mendapatkan banyak masukan dari Bapak narasumber. Untuk itu kami persilakan Bapak narasumber menyampaikan masukan dan harapan serta kritikan kepada tim perumus, termasuk juga dengan tulisan yang sudah kami bagikan. Sedikit kami informasikan kepada para narasumber bahwa kegiatan Rakernis ketiga ini adalah bagian dari penyusunan rekomendasi kebijakan, di mana Rakernis pertama sudah kami lakukan dengan mengundang para ahli dari akademisi. Rakernis kedua sudah dilakukan dengan mengundang 27 pembicara dari stakeholder terkait, dan Rakernis ketiga ini yang hari ini kita lakukan. Salah satu saja kami persilahkan kepada Bapak Baharudin, waktunya 20 menit kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita, shalom. Suara saya didengarkan, Pak? Jelas, Pak. Oke. Terima kasih yang pertama kepada Badan Keamanan Laut memberi kesempatan kepada kami Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Poros Maritim Indonesia untuk memberikan masukan-masukan dan pikiran dalam kerangka untuk keamanan dan keselamatan laut. Perlu saya perkenalkan, nama saya tadi sudah disebutkan. Kebetulan juga kami Gerakan Poros Maritim Indonesia ini awalnya terlahir karena Perpres 16 2017. Jadi Perpres 16 2017, lalu kemudian pada 2017 itu kami mendeklarasikan diri untuk mengawal Gerakan Poros Maritim Indonesia. Tapi pada akhirnya kenyataannya kami tinggal, jadi sudah kami jalan aja. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ingin mengulas kembali tentang peradaban sejarah maritim kita agar kemudian kalau pikiran ini masuk. Tahun 1331 Raja Hayam Wuruk memerintahkan Pati Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara. Kita belum memiliki undang-undang, hanya dengan semangat bahari, dan kemudian kita lahir sebagai sebuah bangsa maritim pada kala itu. Kita harus menunggu sekitar 590 tahun hingga 28 Oktober kita kemudian mendeklarasikan diri dalam Sumpah Pemuda untuk menjadi sebuah bangsa tanah air satu, berbahasa satu, dan sebagainya. Dari perjalanan panjang ini kemudian kita juga masuk pada babak baru, di mana deklarasi Juanda itu sekitar 29 tahun. 29 tahun untuk kita menanti sebuah kepastian hukum atas wilayah teritori kelautan kita. Kemudian lalu kemudian 25 tahun kemudian, tahun 82, lahirlah UNCLOS ini. Berbagai peradaban ini kemudian menjadi problematika karena tidak ada sebuah legalitas hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum di laut. Kita ketahui bahwa semangat Presiden Jokowi di mana tanggal 20 Oktober 2014 ingin membawa kita menjadi bangsa pelaut kembali, bangsa yang kesibukannya di laut, memiliki armada militer, armada niaga, dan lain sebagainya. Sehingga, tetapi implementasi yang kami lihat sebagai sebuah organisasi masyarakat itu hanya sebuah slogan yang tidak totalitas memainkan peran itu. Efeknya yang hari ini dialami oleh Bakamla. Sehingga pada kesempatan ketika kami diberi untuk memberikan masukan dan materi ini terkait dengan memperkaya kebijakan hukum di bidang kelautan bagi Bakamla, saya melihat bahwa ada beberapa persoalan yang kemudian menjadi catatan kami. Pertama yaitu problem penegakan keamanan dan keselamatan di wilayah Indonesia itu kepastian hukum. Kita belum memiliki kepastian hukum. Peningkatan kapasitas kelembagaan sebagai sebuah badan lembaga setingkat lembaga negara, dan kemudian peran partisipasi masyarakat. Pada tanggal 7 Januari 2020, Menko Polhukam mengundang beberapa stakeholder dan kemudian rapat. Di situ kan ada diurai kemudian bahwa ada 24 undang-undang yang berhubungan dengan keamanan laut itu sendiri, dan tergaris dengan 6 KL yang sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Nah, saya ingin menyampaikan 3 hal itu dalam memberikan wacana atau memperkaya draft kebijakan yang disusun oleh Badan Keamanan Laut. Pertama adalah kepastian hukum. Posisi memperkuat kepastian hukum ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 32 2014 bahwa Badan Keamanan Laut itu diberikan kewenangan untuk itu. Jadi bagi kami
bukan persoalan perintah presiden pada saat pelantikan Pak Aan sebagai kepala Bakamla, tetapi ini adalah perintah undang-undang. Termasuk presiden pun harus tunduk terhadap undang-undang ini. Lalu yang kedua adalah stakeholder yang mempengaruhi itu apa saja, kenapa penegakan hukum itu tidak berjalan. Pertama menurut kami adalah pemerintah, presiden. Bahwa presiden hanya mengeluarkan kebijakan terkait dengan pembentukan kelembagaan Badan Keamanan Laut. Tetapi sampai hari ini kita belum memiliki turunan dari peraturan pemerintah berkaitan dengan tugas tata kelola laut itu sendiri. Nah ini yang menjadi persoalan. Pemerintah ini juga kemudian ditopang oleh DPR. DPR dalam perspektif pemahaman kami selama ini memberikan dukungan terhadap Bakamla hanya bersifat personal, tidak dibawa dalam pandangan fraksi, tidak dibawa dalam suara partai politik. Sehingga Bakamla ini jalan sendiri, hanya diberikan ikan, kain, terus jalanannya sendiri. Kalau belum dapat ikan, oke, kalau enggak ya sudah gitu. Jadi tidak bisa kita membangun kerangka bangsa maritim dengan hanya menyerahkan ini sebagai sebuah lembaga baru. Ini bukan lembaga baru juga sebenarnya menurut kami, karena sudah lahir sudah cukup lama. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah menyangkut 6KL tadi. Perlu ada penguatan, pengakuan atas undang-undang ini. 6KL ini harus tunduk terhadap Undang-Undang 32 2014 yang telah mengamanahkan kepada Badan Keamanan Laut. Dan yang ketiga yaitu peran masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan saat ini adalah mencari dukungan untuk peran masyarakat. Meskipun bagi kami sudah beberapa kali kami memberikan dukungan kepada Badan Keamanan Laut. Saya sendiri sering keliling di wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau, dan saya selalu mendatangi kantor Badan Keamanan Laut. Dan saya cukup memperhatikan, tapi nanti saya jelaskan. Lalu yang kedua adalah peningkatan kapasitas kelembagaan. Ini saran dari kami. Peningkatan kapasitas kelembagaan ini menurut kami ada 3 hal utama, yaitu kapasitas individu Bakamla. Problem kita hari ini, tidak ada orang yang seperti Gajah Mada, tidak ada orang seperti Perdana Menteri Juanda yang mampu mendelegasikan, menjalankan perintah presiden, perintah kepala negara. Kalau seandainya hari ini Bakamla dipimpin oleh orang sekelas Gajah Mada dan Perdana Menteri Juanda, saya pikir Bakamla ini sudah kuat dan memiliki satu kekuatan hukum yang pasti. Sehingga itu menjadi problem. Yang kedua adalah berkaitan dengan kapasitas individu, kita susah membedakan kapasitas individu yang didelegasikan dari TNI Angkatan Laut kepada Badan Keamanan Laut. Ini menjadi tumpang tindih karena bagaimanapun ada konflik of interest antara dari satu institusi. Kalau seandainya Bakamla ini memposisikan diri seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, itu jauh lebih terbuka sehingga rakyat bisa terlibat masuk ke dalamnya. Yang kedua adalah organisasi Bakamla. Saya keliling di beberapa wilayah Nusantara. Saya datangi perwakilan Bakamla di Pangkal Pinang, perwakilan Bakamla di Tual, di Ambon. Bakamla ini kan hanya memiliki struktur berdasarkan 3 wilayah, hanya ada di timur, barat, dan tengah. Lalu kemudian ada perwakilan-perwakilan kecil, zona. Zona itu juga ketika kita datang, kadang kantornya tutup. Begitu saya wawancara dengan salah satu kepala zona dari mana, ternyata dia adalah pegawai negeri setempat yang diperbantukan sebagai katakanlah pimpinan zona di situ. Dan ketika saya lakukan diskusi, banyak fasilitas yang kurang, yang tidak memadai, termasuk pegawai negeri yang ada di situ. Sehingga kapasitas kelembagaan Bakamla ini harus diperkuat. Percuma juga kemudian dia diperkaya dengan kebijakan seperti Perpres 19 2017, itu kurang apa? Begitu sempurna, tapi nggak jalan. Kita hanya dengar tol laut aja. Kita nggak merasakan itu. Meskipun pemerintah pada akhirnya mengatakan bahwa tol laut mampu melakukan disparitas harga. Oh enggak, belum ada tol laut pun di Papua itu harga bensin, minyak, dan bahan pokok tetap sama kok. Nggak ada pengaruh efeknya. Nah, yang berikutnya adalah berkaitan dengan anggaran. Kita ketahui, memang cukup memperhatikan bagaimana jadi pemerintah ini tidak serius untuk memberikan penguatan kepada Bakamla. Ingin dijadikan Bakamla sebagai sebuah lembaga yang mengayomi penegakan hukum di laut, tetapi anggarannya tiap tahun dipotong. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi penguatan dengan menjaga laut dari Sabang sampai Merauke yang begini luas? Saya mengikuti perkembangan, Bakamla mendapat anggaran tahun ini hanya sekitar 515 miliar. Bagaimana mungkin mengelola laut yang begini besar? Sehingga dukungan dari pemerintah dalam hal anggaran itu menunjukkan cerminan kepada pemerintah untuk berpihak terhadap Bakamla itu sendiri. Dan ini tidak terlihat. Apalagi pemerintah di masa babak kedua ini, nyaris kita sudah tidak hilang dari telinga kita, Indonesia menuju poros maritim dunia. Itu udah hilang itu. Nah, lalu yang ketiga adalah peran serta masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, peran serta masyarakat ini sangat diperlukan. Tercatat oleh Kementerian Dalam Negeri, ada sekitar 400.000 organisasi sosial kemasyarakatan. Bakamla tidak bisa berjalan sendiri tanpa melibatkan masyarakat. Masyarakat itu ada di pesisir,
Masyarakat itu ada di pulau-pulau. Segala sesuatu terjadi di laut Indonesia, mereka lebih dulu tahu daripada kita. Karena kita cuma mengandalkan kemampuan teknologi. Dan Bakamla sebagai lembaga baru masih terus membenahi infrastruktur alutsista dan macam-macam. Nah, sehingga peran organisasi masyarakat yang memiliki perwakilan di seluruh Indonesia ini perlu dilibatkan dalam kerangka itu. Yang kedua adalah masyarakat dunia usaha. Sebagaimana pembicara terdahulu, ini juga penting. Bukan hanya kepentingan investasi, ekonomi, dan segala macam, tapi bagaimana proteksi kepada rakyat untuk kemudian ikut terlibat langsung dalam keamanan dan kemudian meningkatkan kesejahteraan mereka. Kami memiliki pengalaman bekerjasama dengan Bakamla beberapa waktu, termasuk desa binaan maritim lah yang ada di Papua. Kebetulan kita lagi koordinasi untuk itu. Lalu yang ketiga adalah masyarakat hukum adat. Hukum produk undang-undang yang kita bentuk sekalipun, hukum adat itu lebih melekat bagi masyarakat adat di daerah. Saya kasih contoh, di Maluku itu mau angkat aturan seperti apapun, tapi ketika hukum adat yang namanya sasi membatasi laut, itu masyarakat nggak bakalan jalan. Masyarakat nggak bakalan panen ikan kalau ada hukum itu. Dan ini bisa mengenyampingkan itu. Nah, Bakamla ke depan harus merangkul hukum-hukum masyarakat, hukum adat untuk ikut terlibat dari sini, sehingga memperkaya wacana ini. Yang keempat terakhir adalah masyarakat pesisir dan pulau-pulau. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuai dengan Badan Pusat Statistik bahwa 7,87 juta jiwa dan 24% lebih lah total penduduk miskin nasional itu ada di garis pantai. Kita berada di garis pantai, bagaimana mungkin kita ingin menciptakan pertahanan keamanan laut yang kokoh, bagaimana mungkin kita menuju poros maritim dunia, sementara masyarakat pesisir ada di halaman rumah kita, miskin di garis kemiskinan. Ini menjadi problematika bagi Badan Keamanan Laut sendiri untuk ikut melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum di laut. Mungkin itu saja beberapa penyampaian pemaparan dari saya. Nanti selanjutnya mungkin dapat didiskusikan dalam bentuk tanya jawab dan diskusi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bahrudin Rororawan yang sudah berapi-api Pak menyampaikan harapan beliau, di mana beliau menjelaskan gerakan poros maritim ini sebagai organisasi masyarakat yang menjelaskan sejarah kebaharian, kemudian gerakan poros maritim dunia, sehingga inilah yang mendorong naiknya organisasi gerakan poros maritim Indonesia ini. Tadi beliau menjelaskan melihat dari 3 aspek, yaitu problem kepastian hukum, kemudian kapasitas kelembagaan, kemudian peran partisipasi masyarakat maupun masyarakat pesisir. Mungkin itu poin-poinnya sudah kami dapat Pak, tapi saya yakin dan percaya para peserta seminar mungkin akan banyak minta pertanyaan ataupun pendalaman Pak. Baik, siap. Itu saya minta Bapak tetap di tempat. Baik. Selanjutnya memang kita rencanakan sesi kedua ini ada 5 pemapar Pak. Cuman sampai dengan saat ini kita belum dapat konfirmasi dari Walhi. Kita informasikan bahwa Bakamla ada namanya Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Maritim, bukan Direktorat ya, Subdit ya. Subdit di situ, di mana kita juga sedang merancang bahwa untuk relawan penjaga laut. Jadi di sana nanti kita harapkan mungkin dengan kita komunikasikan dengan Bapak, mungkin nantinya informasi ini bisa lebih tersebar kepada masyarakat pesisir, guna tentunya seperti nelayan, sehingga jika ada terjadi penyimpangan atau kegiatan ilegal yang diketahui oleh masyarakat maritim, hal itu bisa langsung diinformasikan ke kami langsung. Dan juga tentunya nanti ke depannya kita juga bisa dijadikan dimasukkan ke DIPA kita, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Bagaimana pandangan Bapak terkait hal ini dan apakah bisa mendukung dalam membantu sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir itu bisa meningkat? Yang Bapak jelaskan tadi bahwa kenapa kok masyarakat maritim kita di pesisir kita ini rawan gitu, karena masyarakat pesisirnya sendiri itu memang ekonominya lemah gitu. Terima kasih Pak. Baik Pak, bisa saya tanggapi? Ya silakan Pak.
Baik, terima kasih. Saya sudah hampir 3-4 tahun lah bekerja sama dengan Bakamla. 3 kepala Bakamla itu saya terlibat. Terakhir ini kami kerjasama dengan Bakamla dalam Desa Binaan Maritim di Kabupaten Jayapura, Desa Depapre. Desa Binaan Maritim. Cuma kemarin terkendala karena masuk COVID. Mungkin ini yang bisa ditindaklanjuti. Tapi maksud saya begini pada poin itu adalah posisi Bakamla ini hampir sama dengan Komisi Yudisial dan KPK, tidak memiliki perwakilan di daerah. Kalaupun ada, hanya bersifat zona. Saya akan cerita sedikit ketika 5-10 tahun lalu saya di Papua. Kemudian saya merajuk kerjasama dengan Komisi Yudisial dan ditunjuk sebagai Pokja Komisi Yudisial di Papua. Sehingga mengawasi 9 peradilan tinggi, 9 peradilan negeri di Papua. Maksudnya adalah, teman-teman saya sering suruh di daerah, DPC untuk bekerja sama dengan Bakamla. Tetapi contoh di Maluku, perwakilan Bakamla Timur kan adanya di Ambon. Sementara untuk membangun koordinasi itu adanya di zona. Zona itu kalau datang kantornya tutup, Pak. Karena tadi yang saya sampaikan, sehingga peningkatan kapasitas dan individu itu penting. Artinya, bahwa dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah harus dilibatkan secara kelembagaan. Rakyat harus dijadikan target pembangunan dalam kemaritiman, bukan pemanfaatan sebagai penyuplai informasi dalam keamanan laut, tetapi dia dilibatkan. Dilibatkan ini berfungsi ganda, Pak. Ide awal kami membentuk gerakan poros maritim ini waktu itu dengan Kepala Staf Presiden Pak Teten Muldoko, Pak Teten Masduki. Ada 3 aspek yang waktu itu disepakati bahwa ancaman datangnya dari laut: terorisme, narkoba, dan illegal fishing. Saya sampaikan, kalau di Papua itu illegal logging, Pak. Semua kayu itu dihanyutkan di laut. Dihanyutkan ke laut. Sehingga dalam kerangka ini, maksud saya adalah penguatan kapasitas kelembagaan. Saya punya pengalaman tahun 2016 pernah melakukan MOU dengan Badan Keamanan Laut. Tetapi kemudian terjadi pergantian kepala, terjadi pergantian kebijakan. Maka di awal tadi saya menyampaikan, Kepala Bakamla ini butuh seperti Gajah Mada, mampu menerjemahkan pikiran hayam buruk. Butuh seperti Perdana Menteri Juanda mampu menerjemahkan pikiran Soekarno ketika pelantikan Institut Angkatan Laut tahun 1993 di Surabaya. Sehingga lahirlah yang namanya deklarasi Juanda itu. Artinya ini politik will dari Kepala Bakamla untuk terus mendorong proses ini. Tetapi kalau hanya berharap terhadap kepemimpinan pusat dan juga dukungan partai politik tanpa merangkul kekuatan rakyat, saya mau sampaikan begini, apa yang kurang dengan Omnibus Law? Omnibus Law itu baru disahkan undang-undang beberapa minggu lalu, tapi hari ini turunan peraturan pemerintahnya udah keluar semua. Bakamla ini hampir 6 tahun, 2014 sampai dengan sekarang. Peraturan pemerintahnya mana? Jadi delegasi itu tidak bisa diterjemahkan secara totalitas oleh Kepala Bakamla dengan disejajarkan tadi, sehingga kewenangan ini mulai dari kepala negara. Komitmen pemerintah, beliau yang ada di belakang saya ini, itu perlu dalam pemerintahan jilid 2 ini. Kalau tidak, Bakamla ini nggak mungkin jalan. Nggak mungkin. Karena ada konflik of interest dari 6 KL tadi. Nggak ada raja yang mau melepaskan kekuasaannya begitu saja, nggak mungkin. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Barudin yang sudah memberikan tanggapan secara lugas. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri sesi kedua ini. Saya atas nama moderator mengucapkan banyak terima kasih atas masukan narasumber dan kesediaan peserta juga. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada penyampaian maupun kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Pak Masdianto. Kita beranjak ke acara selanjutnya. Sambutan penutup Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Direktur Kebijakan Kamla kepada Laksmana Samuel